Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Makkah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai substansi dakwah Rasulullah. Jadi substansi ajaran Islam periode Makkah yang didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah yang pertama yaitunya keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala apa saja dan makhluknya tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada selain Allah Subhanahu Wa Taala yang menyamainya. Jadi umat manusia harus beribadah atau menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yaitunya hari kiamat sebagai hari pembalasan, yaitu Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia bukanlah akhir kehidupan, tetapi merupakan awal dan kehidupan yang panjang, yakni kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Jadi yang selanjutnya yaitu poin yang ketiga, kesucian jiwa, yang mana di sini Islam menyerukan umat Islam agar senantiasa berusaha mensucikan jiwanya dan melarang keras mengotorinya. Jadi seorang dianggap suci jiwanya apabila selama hayat di kandung badan senantiasa beriman dan bertakwa atau meninggalkan segala perbuatan dosa, dan dianggap mengotori jiwanya apabila durhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat banyak dosa. Jadi yang poin yang selanjutnya atau poin yang terakhir yaitunya persaudaraan dan persatuan, yang mana persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dengan persatuan, bahkan persaudaraan landasan bagi terwujudnya persatuan. Jadi Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. Mereka dituntut untuk saling mencintai dan sayang menyayangi di bawah naungan ridha ilahi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap beriman seorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Jadi mengenai hal substansi atau poin yang pertama tadi ada 4 seperti yang dijelaskan tadi. Yang poin selanjutnya yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW. Jadi sebelumnya tujuan dakwah Rasulullah SAW ini pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahnya di bidang agama, moral dan hukum sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran dan kerasulan dari Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat Arab telah mengamalkan seluruh ajaran Islam dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah, tentu mereka akan memperoleh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi adapun strategi dakwah Rasulullah SAW ini dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut ada ada 2 strategi. Yang pertama yaitunya Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan selama kurang lebih 3-4 tahun. Jadi cara ini ditempuh Rasulullah SAW karena beliau begitu yakin bahwa masyarakat Arab jahiliyah masih sangat kuat mempertahankan kepercayaannya dan tradisi warisan leluhur mereka, sehingga mereka bersedia berperang dan rela mati dalam mempertahankannya. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta saudara dekatnya. Jadi mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan Rasulullah SAW ini ada 5 orang. Yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid atau istri Rasulullah SAW yang wafat pada tahun ke-10 dari kenabiannya. Yang kedua yaitunya Ali bin Abi Thalib, yaitunya saudara sepupu Rasulullah itu sendiri. Yang ketiga yaitunya Zaid bin Harisah, yaitunya anak angkat Rasulullah SAW yang wafat tahun 8 Hijriah atau
625 Masehi. Yang berikutnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitunya sahabat dekat Rasulullah yang hidup dan tahun 573 sampai 634 Masehi. Yang terakhir yaitunya Ummu Aiman atau pengasuh Rasulullah SAW waktu kecilnya. Jadi sesuai dengan ajaran Islam bahwa berdakwah bukan hanya kewajiban Rasulullah tetapi juga kewajiban para pengikutnya atau umat Islam seperti kita pada saat sekarang ini. Jadi maka Abu Bakar As-Siddiq seorang saudagar kaya yang dihormati dan disegani orang banyak karena budi bahasanya yang halus, ilmu pengetahuannya halus dan pandai bergaul, telah meneladani Rasulullah SAW. Jadi itulah strategi pertama yang dipakai oleh Rasulullah untuk menyebarkan dakwahnya. Yang strategi kedua yaitunya dakwah secara terang-terangan. Jadi dakwah secara terang-terangan ini dilakukan oleh Nabi karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Qur'an surat ke-26 ayat 214 sampai 216. Jadi ada tahap-tahap yang dilakukan atau tahap-tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini. Yang pertama yaitunya Rasulullah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghindari jamuan makanan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Jadi waktu itu mereka belum menerima Islam sebagai agama mereka. Namun ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sebenarnya sudah masuk Islam tetapi merahasiakan keislamannya. Yang kedua yaitu Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah yang terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Yang terakhir yaitunya atau poin yang ketiga yaitunya Rasulullah menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Jadi itulah tahap-tahap yang dilakukan oleh Nabi dalam menyebarkan dakwahnya secara terang-terangan. Jadi sebelum kita tutup penjelasan materi hari ini, Bapak menyediakan tayangan berupa video, yaitunya video dakwah Nabi secara terang-terangan pada zaman itu yang dibuat dalam bentuk animasi kartun. Jadi silahkan ditonton dan diambil sendiri ibrah yang dapat diambil dari video ini. Ananda yang soleh dan soleha, sebelum pembelajaran dimulai, yuk sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini yaitu bab 2 mengenai dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghinaan terhadap Rasulullah yang menyakitkan. 3 tahun sudah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turunlah ayat Al-Quran yang memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Orang yang mempelopori kebencian terhadap Rasulullah adalah Abu Lahab, paman beliau sendiri. Hinaan dan fitnah harus diterima oleh Nabi Muhammad di awal masa dakwah. Nabi Muhammad SAW telah memiliki kurang lebih 45 orang pengikut sampai saat ini, yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Namun tidak sedikit dari mereka yang menyembunyikan keislamannya. Tujuannya sebagai perlindungan dari serangan kaum musyrikin yang mulai terusik dengan dakwah Islam. Kemudian turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk menampakkan dakwahnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pada sebuah jamuan makan,
Nabi Muhammad mengundang keluarga dari pihak ayahnya, yaitu beberapa orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Abu Lahab hadir di tengah-tengah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai keluarga dari ayahku, kakekku, serta keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Seperti kabar yang telah kalian dengar, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihku menjadi seorang rasul dan nabi terakhir di muka bumi ini. Aku diutus kepada kalian semua, kaum yang hidup sezaman denganku dan keturunannya, untuk lebih dekat dengan agama Islam yang esa, hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada perantara berhala-berhala atau... Hai Muhammad, berhentilah. Aku bosan mendengar ocehanmu itu. Sebagian besar orang di sini sudah tahu bahwa ajaranmu bertentangan dengan ajaran ayah dan nenek moyang kami. Sadarlah, wahai Muhammad, para pengikutmu tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan seluruh bangsa Arab. Namun, jika engkau tetap seperti ini, aku pastikan suku-suku Quraisy dan bangsa Arab akan bergerak memusuhimu. Rasulullah tidak membalas perkataan Abu Lahab. Beliau memilih diam dan menjaga lisannya. Bahkan ketika sedang marah, Rasulullah sadar bahwa akan ada orang yang tidak suka dengan ajaran yang beliau bawa. Wahai semuanya, mari kita sudahi dulu pembicaraan ini. Silakan menikmati hidangan yang telah disajikan. Di kesempatan yang lain, Nabi Muhammad tidak menyerah untuk tetap menyerukan dakwah Islam. Sampai seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Muhammad, apakah semua yang engkau katakan itu benar?" Sesungguhnya, seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan dibangkitkan sebagaimana kalian bangkit dari tidur, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Abu Thalib yang hadir dalam pertemuan tersebut mendukung dakwah keponakannya. Aku senang mendengar nasihat dan mempercayai perkataanmu. Wahai Muhammad, teruskan dakwahmu. Demi Allah, aku akan melindungi dan membelamu. Tetapi aku tidak akan meninggalkan ajaran Abdul Muttalib. Ini benar-benar merupakan aib yang besar bagi keluarga kita. Hentikan dia sebelum orang-orang termakan oleh kesesatannya. Demi Allah, selama kita masih hidup, kita akan membela Muhammad. Abu Lahab geram melihat keputusan dari saudaranya. Ia tahu bahwa Abu Thalib sangat menyayangi Muhammad karena mengasuhnya sejak kecil. Abu Lahab sadar bahwa ia tidak bisa menyerang Muhammad di depan Abu Thalib karena Abu Thalib adalah tokoh yang terpandang dan dihormati oleh para penduduk Mekah. Untuk saat ini, aku harus bergerak dengan kedua kakiku sendiri. Suatu hari, Nabi Muhammad naik ke puncak Bukit Sofa dan berbicara di depan sekumpulan orang. Sebagaimana turun ayat Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wahai sahabat, apakah kalian percaya jika aku katakan bahwa ada pasukan berkuda di lembah bukit ini yang akan menyerang kita? Ya, kami percaya padamu, wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendapati sedikit pun keluar darimu ucapan dusta. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sesembahan selainnya. Walaupun aku seorang rasul, aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat. Jadi, selamatkan diri kalian dari panasnya api neraka. Abu Lahab yang ikut berkumpul di antara orang-orang merasa panas mendengar perkataan keponakannya. Cuma untuk ini kau mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah engkau selama-lamanya. Abu Lahab pergi dengan wajah marah dan pada saat itu turunlah ayat pertama surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Beberapa orang dari pemuka kaum Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk mengadu. "Wahai Abu Thalib, keponakanmu telah mencaci maki berhala-berhala dan nenek moyang kami. Tolong hentikan dia atau biarkan kami turun tangan sendiri. Engkau juga sebenarnya tidak sependapat dengannya, bukan? Kami telah mendengar semuanya." Maafkan aku, wahai saudaraku. Aku tidak bisa membantu kalian. Aku tetap akan melindunginya, apapun yang terjadi. Muhammad telah aku anggap sebagai anakku sendiri. Musim haji yang ditunggu-tunggu semua orang telah tiba. Kaum musyrikin telah bersiap melancarkan aksinya.
Mereka duduk-duduk di pinggir jalan untuk menghasut para pengunjung Ka'bah yang datang. Tentunya Abu Lahab adalah biang pelopor dari peristiwa ini. Jika nanti engkau bertemu dengan Muhammad, jangan menggubris perkataannya. Dia itu pendusta dan tidak waras pikirannya. Dia juga pintar sekali membuat syair. Kata-katanya sangat indah sampai-sampai engkau melupakan Tuhan berhala. Jadi berhati-hatilah jika bertemu dengannya. Ingat, tujuanmu datang ke Mekah untuk beribadah. Ya, kami akan berhati-hati dengan orang yang bernama Muhammad. Sedangkan Rasulullah mendatangi para pengunjung Ka'bah di tempat-tempat yang biasa mereka datangi, seperti di Pasar Uqadz, Majannah, dan Zilmajas, untuk mengajak mereka masuk Islam. Setelah kepulangan para pengunjung Ka'bah, kini nama Muhammad terkenal ke seluruh penjuru Arab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang duduk di pinggir jalan dan menghasut para pengunjung Ka'bah tempo hari adalah ulah dari Abu Lahab. Abu Lahab tidak kehabisan akal untuk memusuhi Muhammad, termasuk istri dan anak-anaknya juga ikut membenci Muhammad dengan hinaan dan cacian kasar. Hal itu dilakukan untuk melemahkan kekuatan mental beliau. Dasar kau orang gila. Hai semuanya, Muhammad benar-benar telah hilang akal. Muhammad adalah ahli sihir dan pendusta. Al-Quran yang dibacakannya adalah dongeng orang-orang dahulu. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Ya Allah, apakah semua ini ujian yang harus hamba lewati? Sebenarnya setiap mereka mengejek atau mencaci, hamba merasa sakit hati, walaupun hamba tahu perkataan mereka tidak benar. Sekarang ini, hamba meminta kepadamu agar membukakan pintu hati mereka untuk menerima agama Islam. Ya Allah, yang Maha Kuat, berilah kekuatan untuk melewati semua ini. Astaghfirullahaladzim. Demikianlah sepenggal kisah dari penghinaan terhadap Rasulullah yang menyakitkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, sebaiknya kita tidak memaksakan seseorang untuk masuk Islam, namun kita diperbolehkan untuk mengajak dengan santun agar hati mereka tertarik dengan Islam. Dan kedua, hendaknya kita mencontoh kesabaran Rasulullah saat dihina atau direndahkan, tidak membalas dendam dan justru mendoakan mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Perintah dakwah secara terang-terangan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sudah menerima wahyu dari Allah. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yaitu berisi Al-Quran yang penuh dengan makna dan merupakan suatu mukjizat Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak yang mencaci dan menentang Nabi, tetapi Nabi tidak pernah putus asa. Nabi tetap semangat untuk menyampaikan dakwah dengan suara lembut. Tidak hanya Abu Lahab, istri dan anaknya pun ikut menentang dakwah Nabi. Nama istri Abu Lahab yang sangat menentang dakwah Nabi yaitu Arwa binti Harb bin Umayyah. Tetapi di balik semua itu ada sosok seorang anak perempuan saudara Abu Lahab yang sangat membela dakwah Nabi yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ananda yang soleh dan solehah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Yuk sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.